Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahduh. Al-Mukarramun, para alim, para ulama yang kami ta'zimi, Bapak dan Ibu pengawas madrasah, wabil khusus kepada Ibu pengawas madrasah Kecamatan Sampang, Mengos dan Antipala, beliau Ibu Hajah Nuryati SAGMDD yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan segenap pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan beberapa kenikmatan dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita alhamdulillah pada hari ini bisa memasuki ibadah puasa di hari yang ke-6 di bulan suci tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya. Dengan harapan doa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, khususnya syafaatul udzma nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mencita-citakan adanya memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan itu ibarat gelembung udara, di mana gelembung itu sifatnya adalah sementara atau fana dan akan silih berganti. Gelembung kadang di atas, kadang di bawah. Begitu pula kebahagiaan yang kita rasakan. Hari ini kita bahagia, belum tentu besok kita akan bahagia. Berbicara terkait dengan kebahagiaan itu, yang selalu kita doakan, yang selalu kita panjatkan dalam doa kita setelah sholat adalah kita meminta kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang selalu kita panjatkan agar kita diberikan kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Setiap diri kita pasti akan mengimpikan adanya kebahagiaan. Bahagia, sebagaimana dengan doa yang kita panjatkan, ada dua macam. Ada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia bersifat sementara atau fana. Kenapa sementara? Karena kebahagiaan itu akan bisa kita raih selagi kita mendapatkan kebahagiaan itu. Sementara karena mungkin kebahagiaan itu kita dapatkan paling lama ketika kita masih hidup di dunia ini. Ada orang kadang bergelimang harta benda, dan ada pula yang tidak mempunyai harta benda. Tentu kebahagiaan mereka pun berbeda-beda. Ukuran kebahagiaan seseorang itu tidak diukur dari banyaknya harta benda yang kita miliki. Jangan dikira bahwa orang yang mempunyai harta benda yang melimpah dia akan hidup bahagia. Tentunya belum tentu. Begitu pula orang yang dalam kasat mata kita tidak punya harta benda tapi mereka akan merasakan kebahagiaan. Karena ukuran kebahagiaan itu bukan terletak
banyaknya harta benda yang kita miliki, akan tetapi bagaimana kita memanage hati kita, memanage kolbu kita agar senantiasa memperoleh kebahagiaan. Syekh Imam Al-Ghazali memberikan pandangan kebahagiaan agar kita bisa memperoleh kebahagiaan itu. Menurut beliau, apabila kita ingin memperoleh kebahagiaan, minimal kita harus mempunyai 4 elemen untuk memperoleh kebahagiaan. Keempat elemen kebahagiaan itu apa saja? Yang pertama adalah kita harus ma'rifatun nafs, mengenal diri sendiri. Dalam memperoleh kebahagiaan, seseorang itu harus mengenal dirinya sendiri, mencari jati dirinya sendiri, harus tahu dia diciptakan oleh Allah untuk apa, dari mana ia berasal, untuk apa kehidupan ini, harta benda yang kita miliki untuk apa, dan harus dibagaimanakan. Karena kebahagiaan di dunia bersifat sementara, maka untuk bisa mengetahui kebahagiaan itu pada diri kita sendiri harus diukur dengan bagaimana kita mencari jati diri kita sendiri, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita diberikan nikmat, kita diberikan kenikmatan yang luas, ada rezeki, ada umur yang panjang, kesempatan. Selagi kesempatan itu masih ada, selagi harta benda yang kita miliki masih ada, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, yang nanti endingnya kita akan meraih kebahagiaan selanjutnya, yaitu kebahagiaan di akhirat. Kemudian komponen atau elemen yang kedua untuk meraih kebahagiaan itu adalah ma'rifatullah. Walaupun dalam urutan pandangan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ma'rifatullah adalah tingkatan yang tertinggi, ada tingkatan yang kita tempuh dari memenuhi syariat, kemudian thariqat, hakikat, dan yang terakhir adalah ma'rifat atau ma'rifatullah. Dalam kita ma'rifatullah atau mengenal Allah itu, bagi orang awam minimal kita adalah tidak menyekutukan Allah, menjadikan Allah adalah segala-galanya, tidak menjadikan Allah dikesampingkan. Kita terlalu sibuk untuk mencari harta dunia tapi mengesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita mengenal Allah, maka di komponen yang pertama adalah kita mengenal diri kita sendiri, untuk yang kemudian setelah kita mengenal diri sendiri, maka kita akan meraih di komponen yang kedua, yaitu ma'rifatullah. Minimal bagi kita orang awam adalah kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian elemen atau komponen kebahagiaan yang ketiga adalah ma'rifatud dunya, mengenal dunia. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia bersifat sementara, maka selama kita hidup di dunia ini, justru kita harus mempersiapkan kehidupan yang lebih abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat, yang nanti menjadi ending dari kita melakukan perjalanan hidup. Ma'rifatud dunya itu adalah kita mengetahui bagaimana agar kita selama kita berada di dunia ini, kita paham dengan isi alam semesta ini digunakan untuk apa. Bukan untuk berpoya-poya, bukan hanya memperoleh kebahagiaan sesaat saja, tapi kita akan mempersiapkan kehidupan yang lebih abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Dan yang keempat adalah ma'rifatul akhirah, mengenal akhirat.
Ini menjadi ending dari perjalanan manusia agar bahwa mengenal akhirat adalah menjadi tujuan yang akhir. Selagi kita hidup di dunia untuk mempersiapkan segala sesuatu, mengumpulkan pundi-pundi pahala kita agar nanti di kehidupan yang abadi dunia, di akhirat nanti kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, dari keempat komponen ini saling berkesinambungan satu sama lain. Dari ma'rifatun nafs, ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul dunya, mengenal dunia, dan ma'rifatul akhirat, mengenal akhirat, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan agar bisa meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana di dalam bait syair disebutkan, sa'duna fid dunya fusuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra. Bahwa kita agar memperoleh kebahagiaan dunia dan keberuntungan di akhir. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita bisa menjalankan ibadah dengan baik, berusaha untuk mengumpulkan kebahagiaan di dunia untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati di akhirat. Demikian kultum yang kami sampaikan. Banyak kesalahan dan khilafan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.